Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syakira Islamia M, Stambuk 091202000073. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri, Laboratorium Fisika Dasar. Saya dari kelompok 3A frekuensi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan pesawat Edward. Yang pertama itu, tujuan dari percobaan ini adalah kami dapat memahami penggunaan pesawat Edward dalam penentuan tetapan gravitasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur kerjanya, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, peraga pesawat Edward, yang kedua roll meter, yang ketiga stopwatch, yang keempat beban, dan yang kelima neraca analitik digital. Saya akan menjelaskan cara kerjanya, yaitu pertama-tama terlebih dahulu siapkan alat dan bahannya, yaitu yang pertama alat peraga pesawat Edward, yang kedua roll meter, yang ketiga stopwatch, yang keempat beban pemberat 2 buah, dan yang terakhir yang kelima adalah neraca analitik. Setelah itu kami menyiapkan massa, yaitu sebagai timbangan yang dapat dimisalkan sebagai M1 dan M2. Setelah itu atur posisi A, B, dan C, lalu catat jaraknya. Kemudian pasang M1 dan M2 melalui katrol pada pesawat Edward, lalu biarkan bergerak melintas ke C, ke B, dan ke A. Sementara silinder bergerak, catat waktu yang ditempuh, baik itu dari A ke B dan dari B ke C. Cara pencatat waktu dilakukan dengan dua pengamatan, yaitu mengamati waktu tempuh jatuhnya beban dari titik A ke B dan dari B ke C. Letakkan silinder M2 pada titik C, kemudian letakkan benda di atas silinder tersebut. Sementara di sisi yang lain, M1 tetap dipertahankan pada posisinya. Setelah itu, lepaskan silinder M1 agar silinder M2 bergerak ke bawah, dan bersamaan dengan itu nyalakan stopwatch pertama. Ketika silinder M2 menyentuh titik B, matikan stopwatch pertama, sementara stopwatch kedua dinyalakan, begitupun selanjutnya. Ulangi prosedur beberapa kali sesuai petunjuk asisten. Jadi, pesawat Edward merupakan alat eksperimen yang sering digunakan untuk mengamati hukum mekanika pada gerak yang dipercepat secara beraturan. Pada percobaan ini, hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 akan berlaku karena adanya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu. Sejak zaman dahulu, pesawat Edward sudah sering digunakan sebagai alat mendemonstrasikan gerak lurus dengan kecepatan konstan. Adapun rumus yang digunakan dalam hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0, di mana sigma F adalah gaya resultan, dan rumus yang digunakan dalam hukum Newton 2 adalah sigma F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, A adalah percepatan, M adalah massa benda. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang mempunyai lintasan berupa garis lurus. Adapun rumus yang digunakan dalam gerak lurus beraturan adalah V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah suatu gerak lurus yang memiliki kecepatan selalu berubah di setiap saat. Adapun rumus yang digunakan dalam gerak lurus berubah beraturan adalah V sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana V adalah kecepatan, A adalah percepatan, V0 adalah kecepatan awal, dan T adalah waktu. Gravitasi adalah gaya tarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Adapun gaya gesek yang bekerja pada pesawat Edward ini adalah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gaya gesek statistik dan yang kedua gaya gesek kinetik. Gerak rotasi merupakan gerak melingkar suatu benda pada porosnya pada suatu lintasan melingkar. Adapun kesimpulan dari pesawat Edward ini adalah berdasarkan hasil praktikum, kami dapat memahami penggunaan pesawat Edward dalam penentuan tetapan gravitasi, dapat menjelaskan peristiwa gerak lurus
berubah beraturan GLBB dan gerak lurus beraturan GLB, dan dapat menentukan nilai percepatan serta nilai gravitasi. Adapun ayat yang berhubungan dengan percobaan pesawat itu ini adalah Quran surat An-Nur ayat 35, yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walau tidak disentuh api. Cahayanya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempertemukan perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun penjelasannya, yaitu dari ayat ini kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sudah ada sejak dahulu, namun manusia belum mengetahuinya, dan ilmu yang ada diperumpamakan dengan hal-hal lain. Hal-hal ini yang menjadikan fakta di balik ilmu itu semua. Tak hanya manusia yang dapat memberikan arti penting itu, listrik, namun Al-Quran sudah berbicara lebih dahulu sebelum listrik itu ada. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari percobaan pesawat etude ini. Bila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.